الحمد لله الذي جعل شهر المحرم أول السنين والشهور أحمده تعالى حمد عبد شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا ذخرا عند الملك الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ينفخ فيه الصور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa memasuki tahun Hijriyah baru ini, yaitu tahun 1439 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini tahun kemenangan bagi umatul Islam dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua pada tahun ini segala berkahnya dan juga rahmatnya serta kedamaian bagi umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, InsyaAllah pada kesempatan khutbah Jum'ah yang mulia ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan menyampaikan beberapa pelajaran penting dari sirah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang harus kita fahami dengan baik, yang harus kita fahami dengan benar. Di antara pelajaran-pelajaran hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang harus kita fahami adalah yang pertama, peran generasi muda dalam memenangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena yang memenangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di kota Makkah adalah kaum muda seperti Umar ibn al-Khattab, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat Rasul yang tinggal di kota Makkah, yang dimana mereka semuanya termasuk dari kaum muda yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana beliau pada saat itu
masuk ke dalam agama Islam dalam umur 38 tahun, dalam arti masih dihitung dari kaum muda. Merekalah yang memenangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di kota Makkah. Dan di sini ada himbauan kepada generasi muda kita, kepada kaum muda, hendaklah kalian juga memenangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di negeri ini. Menangkanlah agama Allah Subhanahu wa taala di negeri ini. Sebarkanlah segala kebaikan untuk siapapun di negeri ini, karena setiap orang di antara kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Inilah yang dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di salah satu hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan bertanya kepada setiap manusia dengan beberapa pertanyaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di antaranya an syababihi fima ablah, tentang masa muda. Untuk apa engkau habiskan? Oleh karenanya bagi kaum muda, manfaatkanlah masa mudamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memenangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk memenangkan segala yang hak, dan juga memberi kebaikan kepada siapapun. Yang kedua, termasuk dari pelajaran-pelajaran hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang harus kita fahami adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anil Karim di surat At-Taubah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang sangat setia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, illa tansuruh faqad nasarahu Allah. Apabila kalian tidak memenangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memenangkan dakwah Rasulullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, yaitu ketika orang-orang kafir, ketika orang-orang musyrik Makkah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dari kota Makkah, dan dia salah satu dari dua orang yang berada di goa, yang berkata kepada sahabatnya, dalam arti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq di dalam goa, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedih karena beliau khawatir atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini bisa kita fahami
bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesedihannya bukan untuk dirinya, akan tapi untuk diri Rasulullah, atas keselamatan diri Rasulullah. Akan tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menenangkan Abu Bakar Siddiq, dengan perkataannya, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ayat ini membantah akidah Syiah Rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mungkin untuk dikatakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kafir atau murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam meninggal dunia, sementara Allah subhanahu wa ta'ala memujinya di dalam Al-Quranul Karim, dan ini adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim untuk Abu Bakar Siddiq sampai hari kiamat, bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat setia kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, termasuk dari pelajaran-pelajaran hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang harus kita fahami dengan baik adalah pentingnya masjid bagi umat al-Islam. Pentingnya masjid bagi umat al-Islam, karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tiba di kota Madinah, perbuatan yang pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Masjid adalah sentral bagi umat al-Islam, dan kita ada kewajiban, hadirin yang dirahmati Allah, untuk selalu memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, seperti melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah, dan juga menghadiri majelis ta'lim yang didirikan di dalam masjid. Dan ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim di surat At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga benar-benar beriman kepada datangnya hari akhir. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk dari pelajaran-pelajaran hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang harus kita fahami dengan benar adalah hendaklah kita selalu menjaga persaudaraan kita se-Islam dan seiman. Selalu menjaga persaudaraan kita se-Islam dan seiman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam setelah tibanya di kota Al-Madinah, kemudian beliau mendapatkan tempat untuk membangun masjid. Setelah itu beliau mempersaudarakan antara al-muhajirina dan al-ansar.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di suratil Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian yang berselisih. Ini adalah konsekuensi. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah konsekuensi dari persaudaraan kita se-Islam dan seiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mendirikan perdamaian, bukan perselisihan dan keributan di antara umat al-Islam. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah antara dua orang dari saudara-saudara kalian yang berselisih. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Beliau berkata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih dari umat al-Islam, maka untuk mendamaikan dua jamaah atau dua kelompok atau lebih daripada itu, 3 atau 4, maka kewajibannya lebih ditekankan lagi. Sekali lagi, mendirikan perdamaian di antara umat al-Islam konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah dan imaniyah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati. Hadirin yang dirahmati Allah, muliakanlah saudara kita se-Islam dan seiman. Bantulah saudara-saudara kita se-Islam dan seiman. Menangkanlah saudara-saudara kita se-Islam dan seiman dimanapun mereka berada. Jangan sampai seorang di antara kita meremehkan saudaranya yang muslim dan mukmin, karena ada ancaman yang berat dan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk orang yang seperti itu. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, "Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim." Cukup keburukan bagi seseorang apabila ia meremehkan atau merendahkan saudaranya se-Islam dan seiman. Maknanya adalah, hadirin yang dirahmati Allah, jikalau seorang muslim datang di hari kiamat dengan membawa keburukan, dengan membawa satu keburukan, dengan membawa satu dosa, dia tidak membawa dosa-dosa yang lain. Dosa yang ia bawa di hari kiamat hanya satu. Apa itu? Suka meremehkan dan merendahkan saudaranya se-Islam dan seiman ketika di dunia. Maka makna hadis ini, dosa tersebut cukup untuk memasukkannya ke dalam api neraka wal-'iyadzu billah. Cukup untuk memasukkannya ke dalam api neraka jikalau ia tidak bertaubat kepada Allah di dunia, kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah di akhirat nanti. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tadi. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kelima dan terakhir yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang mulia ini, dari pelajaran-pelajaran hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah hijrah dari segala maksiat.
hijrah dari segala maksiat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau berkata, Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir dalam arti orang yang benar-benar dikatakan muhajir, telah melaksanakan hijrah di pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 pelajaran penting dari pelajaran-pelajaran sirah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang hendaknya selalu ada di dalam benak kita, karena pastinya di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang baik dan indah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atih. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah besok hari Sabtu adalah tanggal 10 Muharram. Disunahkan bagi umat al-Islam pada tanggal 10 Muharram untuk berpuasa. Di dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian berpuasa pada hari ini, pada tanggal ini 10 Muharram?" Mereka menjawab, "Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun dan pasukannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berpuasa, dan beliau memerintahkan umatnya, menganjurkan umatnya agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan beliau berkata kepada orang-orang Yahudi, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami yang lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Dalam arti kami yang benar-benar mencintai Nabi Musa daripada kalian. Karena kalian, wahai orang-orang Yahudi, telah merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, telah merubah syariat Nabi Musa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kami benar-benar beriman kepadanya alaihi salatu wassalam, dan juga tidak merubah syariat Allah, tidak merubah agama Allah. Oleh karenanya, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian, kata Rasulullah,
kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan umatnya atau menganjurkan umatnya agar berpuasa. Di Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, beliau menjelaskan yukaffiru as-sanatal madiyah, bahwa puasa satu hari yaitu tanggal 10 Muharram atau dikatakan puasa Asyura dapat menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala menjelaskan, jikalau orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram digandengkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari maksiat-maksiat yang pernah ia lakukan, maka insya-Allah yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua dosa-dosa yang besar dan juga dosa-dosa yang kecil pada satu tahun lalu. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, laksanakanlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini besok penuh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallu wa sallimu ala man amarakum bis salati was salami alaihi. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى المعتدين ومن والاهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وارفع راية الإسلام والمسلمين. وحد كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.